Assalamualaikum. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, pada video ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari tahap streamline. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang start over atau mulai dari awal. Video ini akan membahas tahap berikutnya, yaitu trash, treasure, or transfer. Buang, simpan, atau berikan. Setelah berhasil mengeluarkan semua barang dari suatu unit, kita perlu menyortir barang-barang itu. Kita juga harus menentukan apa yang akan kita lakukan terhadapnya. Pisahkan barang menjadi 3 kategori, yaitu buang, simpan, atau berikan. Untuk kategori pertama, siapkan kantong sampah besar yang terbuat dari bahan yang kuat. Cukup ukuran sedang jika hanya menyortir isi laci. Siapkan kardus, kain terpal, atau apapun yang menurut Anda cocok untuk kedua kategori ini. Siapkan juga 1 kardus tambahan, kita sebut saja diputuskan nanti. Dalam proses menyortir, kita pasti akan menemukan barang-barang yang membuat kita tidak yakin untuk membuang, menyimpan, atau berikan. Mungkin kita perlu waktu untuk memutuskan, tapi jangan biarkan barang-barang ini mengalihkan perhatian atau memperlambat kerja kita. Jika belum ada keputusan, simpan dulu di tempat lain untuk kita pertimbangkan lagi nantinya. Lalu, bagaimana jika kardus tambahan itu kemudian penuh dengan barang? Hal ini sangat mungkin terjadi. Bahkan, meskipun kita sudah mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati, jika kita mengalami situasi ini, masukkan kardus ke ruang atau area penyimpanan sementara di rumah, seperti gudang, garasi, atau kembali ke lemari. Jika setelah 6 bulan atau 1 tahun kardus itu tak kunjung dibuka, sisihkan atau sumbangkanlah. Pada prinsipnya, kardus tambahan itu hanya boleh digunakan sebagai jalan keluar terakhir. Bukan alasan untuk menahan barang setiap kali kita merasa sulit membuat keputusan. Alasannya adalah inti kegiatan ini bukan bertujuan menyimpan barang-barang di kardus tambahan tadi, melainkan menyelamatkan ruang kita dari barang-barang yang kita tidak yakini akan membutuhkannya. Mari kita mulai dengan kantong kategori buang atau sampah. Barang-barang dalam kategori ini sangat mudah dikenali. Buang semua barang yang jelas-jelas sampah, seperti kemasan makanan, pakaian bernoda atau robek, kosmetik, dan obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Makanan basi misalnya, ballpoint yang tidak bisa lagi digunakan, kalender lama, koran, pamflet, surat-surat lama, botol atau wadah yang tidak bisa digunakan lagi, serta barang rusak yang tak bisa atau tak layak diperbaiki. Pada prinsipnya, barang apapun yang tidak layak disumbangkan harus dimasukkan ke kantong ini. Dan saya yakin kita mengerti bahwa buang dalam hal ini berarti daur ulang sebisa mungkin. Membuang suatu barang sama sekali tidak sulit, tapi kita harus memikirkan dampak sampah terhadap lingkungan. Kita pasti tidak mau menjadi orang yang bertanggung jawab atas sampah yang tidak terurai di tempat-tempat pembuangan. Anggap saja kita sedang beramal untuk lingkungan. Dan berikan kardus, kertas, pecah belah, logam, serta produk plastik kepada berbagai komunitas yang bersedia menampung. Jangan lupa, barang yang dianggap sampah pun
mungkin masih bisa berguna untuk orang lain. Untuk barang-barang seperti itu, silahkan simpan di bagian berikan. Meskipun mungkin lebih memakan waktu dan tenaga, mengirim suatu barang ke rumah baru selalu lebih baik daripada membuang atau mendaurnya. Yang jelas, kita harus bertanggung jawab atas keseluruhan siklus hidup suatu barang yang kita beli, termasuk pembuangannya. Selalu ingatlah hal ini setiap kali kita berbelanja. Cara ini cukup efektif untuk menahan keinginan kita membeli sesuatu. Jadilah dermawan. Barang yang selama ini berada di rumah kita, tidak dipakai dan tidak disayang, mungkin bisa berguna dan menyenangkan hati orang lain. Sementara itu, kategori simpan adalah kategori untuk barang-barang yang kita simpan kembali. Barang-barang ini harus mencerminkan makna dari kategorinya, yaitu barang-barang yang memang kita sukai, baik karena alasan estetika maupun fungsinya. Barang yang tidak pernah digunakan selama 1 tahun lebih, barangkali memang tidak seharusnya tetap berada di rumah kita. Kita bisa memberikannya kepada orang lain atau menyimpannya dalam kotak tambahan yang diputuskan nanti. Ruang kita terlalu berharga untuk menampung barang-barang yang tidak terpakai. Ruang itu harus digunakan untuk menyimpan barang yang memang bernilai untuk kita. Hal sama berlaku untuk aksesoris, barang koleksi, atau barang hiasan lainnya. Jika selama ini memang tidak dipajang atau diletakkan di tempat istimewa, dan jika kita sendiri tidak merasa menikmati keberadaan barang itu, berikanlah kepada orang lain agar barang itu dihargai sebagaimana mestinya. Pembahasan terakhir adalah kategori berikan. Ini adalah kategori untuk barang-barang dengan kondisi masih baik, tapi tak lagi bermanfaat untuk kita. Tidak perlu merasa bersalah. Biarkan barang-barang ini pergi. Berikan mereka kehidupan yang baru. Yang terpenting adalah kita harus melawan godaan untuk menahan suatu barang hanya karena kita merasa sewaktu-waktu akan perlu. Jika barang itu belum dibutuhkan sampai sekarang, kemungkinan besar kita tidak akan menggunakannya kapanpun. Apakah kita bisa menemukannya? Apakah kondisinya masih baik? Ataukah kita justru akan pergi dan membeli barang yang baru? Jika suatu barang mudah didapat dan digantikan, biarkan barang itu dimiliki orang lain daripada disimpan hanya karena kita membayangkan suatu situasi yang tidak akan terjadi. Sambil terus memilah, silahkan membagi lagi barang-barang di kategori berikan ke 2 subkategori, yaitu donasi dan jual. Jadilah dermawan. Barang yang selama ini berada di rumah kita, tidak terpakai dan tidak disayang, mungkin bisa berguna dan menyenangkan hati orang lain. Senangkanlah dan akuilah andil kita di sini. Melakukan sesuatu yang baik bisa memudahkan proses melepas barang-barang kita. Jika tidak ada calon penerima yang kita kenal langsung, coba tawarkan secara online. Di situ seperti Free Cycle, kita bisa mengunggah daftar semua barang yang ingin kita donasikan, dan orang-orang yang tertarik bisa langsung menghubungi kita untuk mengatur pengambilan barangnya. Atau biarkan barang yang jarang kita gunakan itu dimanfaatkan orang lain, sementara kita tidak memerlukannya. Misalnya, berikan gergaji listrik kepada tetangga yang ahli kayu, atau mesin jahit kepada saudara yang memang gemar menjahit. Jangan lupa menegaskan bahwa kita bisa meminjam barang-barang itu
jika diperlukan. Lalu, apakah kita harus menghabiskan waktu berminggu-minggu hanya untuk menawarkan barang-barang itu kepada orang lain? Jangan khawatir. Jika tidak punya waktu atau enggan mencari rumah baru untuk setiap barang, bawalah barang kita ke yayasan atau lembaga amal yang mau menerima berbagai macam barang donasi. Rumah yatim, panti asuhan, toko barang bekas, organisasi keagamaan, panti sosial, rumah perlindungan, atau rumah lansia adalah contoh pihak-pihak yang menyalurkan sumbangan kepada mereka yang paling membutuhkan. Di lingkungan kita pun, barang-barang yang akan disumbangkan bisa memiliki manfaat luas. Seperti buku, bisa diserahkan ke perpustakaan daerah atau rumah baca, atau taman baca masyarakat. Alat tulis kantor bisa digunakan di sekolah anak-anak kita. Barang bekas hewan peliharaan bisa disalurkan ke tempat penampungan hewan, dan lain sebagainya. Cara lain untuk memudahkan kita melepas barang adalah dengan menjualnya. Kadang, jauh lebih mudah merelakan sesuatu apabila kita mendapat imbalan, baik sebagian maupun penuh. Bahkan, uang yang kita hasilkan bisa jadi lebih memuaskan daripada barang itu sendiri. Ada banyak sekali pilihan tempat untuk bertransaksi, mulai dari toko biasa sampai menggunakan teknologi yang paling canggih. Jika barang-barang siap jual tersedia dalam jumlah besar namun tidak bernilai tinggi, kita bisa mengadakan semacam pasar murah di rumah, atau kirimkan semua barang ke pembeli partai besar. Jika kita memiliki barang-barang unik, koleksi, atau mahal, coba tawarkan di internet. Ada berbagai situs untuk mengiklan dan menjual barang-barang kita. Sekarang, kita sudah siap dengan sistem penyortiran dan sudah memahami kriteria barang serta kategori yang sesuai. Dengan kata lain, kita bisa mulai membersihkan rumah. Fokus, konsentrasi, dan bereskan laci, lemari, atau ruangan yang kita pilih untuk tahap mulai dari awal. Ciptakan suasana seru, putar musik bertempo cepat, nikmati dan ikuti iramanya. Lalu, ucapkan selamat tinggal pada barang-barang kita yang telah tereliminasi. Setelah semua barang selesai dipilah, barang-barang dalam kategori buang dan simpan pun siap berpindah tempat dan keluar dari rumah. Kita telah mengambil satu langkah maju untuk hidup hanya dengan barang-barang yang kita cintai. Simpan. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.